Aiko Tamura, seorang wanita cantik berusia 23 tahun dikabarkan menghilang. Sebelumnya tampak melalui akun Twitternya, Aiko menuliskan keinginannya untuk bundir. Begitu Aiko menghilang, kakak laki-lakinya berusaha mengakses akun Twitternya dan kemudian mengetahui ada satu akun mencurigakan yang kontak akhir-akhir ini dengan adiknya. Aiko sempat berkirim pesan dengan orang itu dan membuat janji untuk bertemu. Dari hasil rekaman CCTV di tempat pertemuan, Aiko terlihat bersama seorang pria berjalan menuju sebuah apartemen. Bermodalkan dugaan itu, polisi mengembangkan penyelidikan dengan adanya bukti rekaman CCTV. Hingga kemudian polisi menemukan siapa pria itu. Dan yang lebih mengejutkan, di dalam kamar apartemen itu ditemukan 9 kepala manusia, potongan tubuh dan tulang yang dimutilasi menjadi 240 potongan dan disimpan di dalam cooler box. Kasus yang awalnya dikira hanya melibatkan satu orang hilang ini berubah menjadi kasus serial killer. Penyewa apartemen dan pelakunya adalah Takahiro Shiraishi, usia 27 tahun. Pria ini lahir pada tanggal 9 Oktober 1990. Saat orang tuanya bercerai, Takahiro tinggal dengan ayahnya sementara adik dan ibunya pindah ke kota lain. Dia sering datang ke kantor ayahnya untuk mengantarkan makan siang sekaligus membantu ayahnya. Suatu hari Takahiro meminta ayahnya untuk menyewakan apartemen karena dia mau tinggal sendiri dan sudah menemukan wanita yang dia cintai. Takahiro diketahui pernah bekerja di sebuah supermarket selama 2 tahun kemudian berhenti dan mulai menjadi agen pencari gadis-gadis malam untuk bekerja di sebuah klub. Bulan Februari 2017, Takahiro pernah dipenjara karena dia memaksa gadis di bawah umur untuk bekerja plus-plus di klub dan kemudian dibebaskan pada bulan Juni. Sejak itu dia menjadi depresi dan juga tidak memiliki pekerjaan. Dia sempat memberitahu ayahnya bahwa dia tidak lagi memiliki alasan untuk hidup. Takahiro diketahui memiliki 2 akun Twitter. Di akun pertama dia seperti orang yang sangat menderita, depresi dan sering menyatakan bahwa dia ingin bundir. Tetapi di akun kedua, Takahiro seperti orang yang sangat bijak dan berpikiran luas. Dia menyatakan bahwa ia ingin membantu orang yang mengalami kesulitan. Bahkan dia membuat tweet, "Jika Anda memiliki keinginan untuk bundir, datanglah padaku untuk berkonsultasi." Takahiro membuat akun Twitter dengan nama pengguna Hanging Pro, dengan bio yang menggambarkan keahliannya tentang bundir. Dalam profilnya dia juga menuliskan, "Saya ingin membantu orang yang sedang dalam kesakitan, DM saya kapanpun." Salah satu tweet dari akun Takahiro yang diunggah pada tanggal 21 Oktober 2017 membicarakan tentang korban bullying yang memiliki keinginan untuk bundir. Bullying ada di mana-mana, baik sekolah maupun tempat kerja. Begitu tulisnya. Pasti ada banyak orang di antara masyarakat yang menderita setelah mencoba bundir, meskipun kasusnya tidak dilaporkan dalam berita. Saya ingin membantu orang-orang seperti itu. Takahiro memilih korbannya dengan spesifikasi sendiri. Takahiro mengincar korbannya di media sosial, yaitu orang-orang yang tampak begitu depresi dan menginginkan untuk bundir. Takahiro kemudian langsung mendekati korbannya melalui pesan dan mengungkapkan informasi pribadinya sebagai cara untuk mendekatkan diri, dan kemudian menawarkan teknik konseling sambil membantu meningkatkan minat korban untuk bundir. Misalnya saja saat Takahiro melihat Aiko Tamura membuat sebuah tweet yang isinya begini, #suicide_recruitment. Aku ingin mati tapi takut kalau sendiri. Kalau ada yang mau mati bersama tolong DM saya. Saya 23 tahun asal Tokyo. Kalau bisa saya lebih senang kalau Anda bawa kendaraan mobil. Biasanya orang-orang yang mau bundir menggunakan #suicide_recruitment, yaitu untuk mencari partner bundir. Melihat cuitan tersebut, Takahiro melancarkan aksinya untuk mendekati Aiko. Dia mengirim pesan berisi ajakan bertemu dan bundir bersama. Takahiro mengatakan bahwa dia bisa membantu rencana Aiko untuk bundir. Dari hasil pengamatan CCTV di mana Aiko terakhir kali terlihat, polisi memergoki Takahiro berjalan dengan Aiko yang sudah menghilang dari rumahnya sejak sebulan terakhir. Keduanya terlihat berjalan bersama di dekat stasiun tak jauh dari rumah Aiko. Dari hasil rekaman CCTV ini pula, kepolisian bisa mulai melacak jejak Takahiro hingga akhirnya perbuatan kejinya terungkap. Semua korban yang dihabisi ialah mereka yang terjangkit depresi berat dengan cara melihat postingan korban yang menuliskan ingin bundir, lalu meresponnya dengan DM dan mengundang korban ke apartemen untuk dihabisi pada saat itu juga. Menurut teman sekolahnya, Takahiro adalah anak yang pendiam, pendengar yang baik.
menyukai olahraga dan pernah bergabung dalam tim baseball sekolah. Dia tidak menonjol dalam pelajaran sekolah tetapi juga bukan anak yang nakal. Namun ada satu sikapnya yang aneh menurut temannya, yaitu Takahiro senang bermain permainan saling cekik dengan temannya. Bahkan ia diketahui pernah pingsan saat permainan mencekik itu. Mantan pacar Takahiro juga menyebutkan dia seorang lelaki gentleman, gak pernah marah atau kasar pada wanita. Tapi setelah mereka putus, Takahiro beberapa kali mengirim pesan yang isinya "Ayo bundir bersama", dan juga memberitahu mantan pacarnya itu, "Aku baru saja menghabisi wanita yang mengatakan padaku bahwa dia mau mati saja." Aiko Tamura dan 8 orang lainnya ditemukan di dalam apartemen Takahiro, di dalam cooler box, ditutup dengan pasir yang biasanya digunakan untuk kotoran kucing supaya baunya tersamar. Korban Takahiro adalah 8 wanita dan 1 pria berusia antara 15 sampai 26 tahun. Satu-satunya pria itu adalah pacar dari salah satu korban Takahiro. Ia turut menjadi korban setelah mendatangi Takahiro dan menanyakan keberadaan pacarnya yang hilang. Berikut adalah daftar korbannya. Pertama, Akari Suda berusia 17 tahun asal Fukushima. 2. Kureha Ishihara berusia 15 tahun asal Oura. 3. Natsumi Kubo berusia 17 tahun asal Saitama. 4. Hinako Sarashina berusia 19 tahun asal Tokorozawa. 5. Hitomi Fujima usia 26 tahun asal Kasukabe. 6. Aiko Tamura usia 23 tahun asal Hachioji. 7. Mizuki Miura usia 21 tahun asal Atsugi. 8. Sogo Nishinaka usia 20 tahun asal Yokosuka. 9. Kazumi Maruyama usia 25 tahun asal Yokohama. Takahiro mulai melancarkan aksinya sejak bulan Agustus dan terakhir ia menjebak korbannya pada bulan Oktober. Peristiwa itu terjadi tahun 2017 dan Takahiro ditangkap pada tahun itu juga. Namun persidangannya baru dimulai pada tahun 2020. Takahiro menyimpan tubuh korban-korbannya selama 2 bulan lebih di dalam apartemennya. Tetangganya mengaku mencium bau aneh dari apartemen itu, tetapi tidak menaruh curiga kepada Takahiro karena pria itu tidak pernah bersikap aneh. Dalam pernyataannya ke penyidik polisi, Takahiro mengaku telah membunuh 9 orang dan berusaha menyembunyikan mayatnya. Dia sengaja menghabisi dan memutilasi menjadi 240 bagian untuk menghilangkan bukti. Polisi kemudian menemukan bagian tubuh dari 8 perempuan dan seorang laki-laki. Beberapa di antaranya mulai membusuk. Bagian tubuh yang terpisah, termasuk kepala, ditemukan di lemari es. Polisi setempat memperkirakan potongan tubuh itu termasuk milik perempuan yang hilang, yaitu Aiko Tamura. Polisi mengatakan bahwa modus si Takahiro adalah perampokan dan pemerkosaan. Selain menghabisi korbannya, Takahiro juga ternyata melecehkan korban dan mengambil harta bendanya. Ia akhirnya didakwa karena membunuh 9 orang dan menyimpan mayat di tempat tinggalnya. Akibat kejadian ini, pemerintah Jepang juga meningkatkan pengawasan terhadap media sosial terkait postingan yang mengarah pada bundir. Mereka juga menghimbau agar orang-orang yang merasa memiliki tekanan dan depresi untuk segera mencari bantuan profesional dan jangan mudah percaya dengan orang-orang yang ditemui di internet. Takahiro Shiraishi pada 15 Desember 2020 divonis hukuman mati sebagai akibat perbuatannya yang sudah di luar batas nalar. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah kali ini? Apakah mungkin perpisahan orang tuanya menjadi penyebab Takahiro bertindak di luar batas? Atau memang karena putusnya hubungan dengan kekasihnya? Boleh komentar di bawah ya. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Terus bantu subscribe, like, dan share video ini ke semua sosmed teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalau aku upload video berikutnya, teman-teman jadi orang pertama yang tahu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Untuk request kasus boleh di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nervisinaga. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.